Halo semuanya, kenalin nama aku Emily Abigail Kristanti. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang permodelan dan simulasi sistem kontrol dengan MATLAB dan Simulink. Jadi langsung aja kita bahas tentang materi ini. Jadi pertama-tama aku bakal bacain dulu pendahuluannya tentang MATLAB dan Simulink. Jadi MATLAB itu platform pemrograman untuk analisis data, perhitungan matematika, dan permodelan berbasis teks atau coding. Tapi kalau Simulink itu lingkungan grafis berbasis blok atau blok diagram untuk simulasi sistem dinamis. Keduanya ini terintegrasi untuk memvalidasi model sebelum diimplementasikan ke sistem nyata. Jadi, perlu kita ketahui kalau MATLAB itu memiliki dua cara penggunaan. Pertama itu melalui coding teks, dan yang kedua itu melalui Simulink yang menggunakan diagram blok. Simulink ini sangat membantu dalam mendesain sistem dinamis yang lebih intuitif. Selanjutnya, aku bakal jelasin mengenai konsep dasar permodelan sistem kontrol. Jadi ini representasi sistem matematis dari sistem nyata. Jadi struktur sistem kontrol itu ada input, yaitu data atau sinyal awalnya, terus ada controller, yaitu pengolah sinyal perintah, terus ada plant atau aktuator, yaitu komponen fisik yang dikontrol, dan ada feedback atau loop, yaitu membandingkan output dengan input untuk meminimalkan error. Jadi di dalam sistem kontrol ini, kita mengenal adanya input, controller, plant, feedback. Eh, di sini kita juga dapat menggunakan transformasi Laplace untuk menyederhanakan persamaan diferensial yang kompleks menjadi fungsi alih atau transfer function agar lebih mudah dihitung dengan dalam simulasi. Jadi selanjutnya aku bakal ngejelasin mengenai library browsernya dan komponen dasar Simulink. Jadi yang pertama itu ada input, itu kayak pada gambar, itu seperti sine wave, itu yang pertama. Terus ada step, lalu ada ramp, dan random number. Jadi nanti aku bakal ngejelasin lebih lagi untuk komponen-komponen ini dalam MATLAB-nya. Selanjutnya ada operasi matematika dasar, itu ada gain, sum, absolute, dan ada produk. Dan untuk alat ukur atau visual, itu ada scope dan display. Selanjutnya ada operasi matematika dan matriks. Jadi fungsi matematikanya itu ada trigonometri, logaritma, eksponen, dan pembulatan atau round, floor, atau scale. Selanjutnya ada juga operasi matriks, itu tuh untuk mengolah data baris dan kolom pencarian nilai minimum atau maksimum serta penjumlahan elemen. Lalu ada juga polinomial, ini itu untuk implementasi fungsi kuadrat dalam Simulink. Selanjutnya, satu fitur paling fleksibelnya itu adalah MATLAB function. Nah, di sini itu kita bisa mengetik logika pemrograman seperti if else di dalam blok. Selain itu, ada juga max atau Dmax yang berfungsi untuk merapikan jalur sinyal jika kita memiliki banyak input sekaligus. Selanjutnya itu mengenai encoder motor DC. Ini tuh sebagai sensor untuk membaca posisi, arah rotasi, dan kecepatan motor. Cara kerjanya itu dia bakal ngirimin sinyal balik atau feedback ke sistem mengenai posisinya yaitu dalam derajat, terus kecepatannya itu dalam RPM, dan juga arah rotasinya. Nah, koneksinya ini biasanya menggunakan dua pin, pin A atau pin B. Nanti itu kita bisa settingin di MATLAB-nya di Simulink untuk menentukan arah dan jumlah pulsanya. Nah, karena ini motor DC, jadi kondisinya ini akan terpenuhi melalui nilai 1 atau nilai 0. Jadi kalau uh, menunjukkan angka 1, maka ini kondisinya terpenuhi. Tapi kalau nilainya menampilkan 0, maka ini tidak terpenuhi. Oke, di sini aku udah punya contohnya. Misalnya di sini aku punya sine wave. Nah, ini aku bisa langsung run aja.
Ini kita bisa lihat grafiknya dari scope-nya. Nah, karena sine wave emang naik turun, grafiknya jadi main benar. Nah, selanjutnya ini aku ada step. Jadi step itu dia bakal naik, terus dia naik dan langsung datar. Jadi kalau dataran lagi, scope-nya dia bakal aku tahu kayak gambar step ini juga. Terus kalau aku pakai rem, di scope-nya dia juga bakal naik. Nah, misalnya aku mau atur start time-nya ini di 3. Di akuran. Nah, di scope ini dia baru pas 3 ini dia baru pada langsung. Nah, di sini aku juga punya gain. Nah, ini tuh gainnya getaran. Di scope ini kelihatan. Jadi pas bagian puncaknya itu dia di angka 1 dan di lembahnya tuh dia di -1. Kalau misalnya gainnya aku ubah jadi 4, dan akuran. Nah, di scope ini kelihatan di bagian puncaknya itu di 4 dan di lembahnya itu -4. Nah, di sini aku bisa cari di library dan itu ada uh, bagian ini yang commonly used block. Di sini aku dapat scope-nya, dapat gain, sama di bagian. Nah, di sources ini tuh ada banyak, ada RAM, terus ada step juga. Tapi kalau daripada cari satu-satu, di sini aku bisa langsung klik 2 kali. Nah, ini bisa langsung search aja. Misalnya aku mau cari sine wave tadi. Langsung nongol atau nanti aku tambahin scope-nya. Aku ketik. Nah, dia langsung. Terima kasih semuanya udah nonton video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you, bye-bye.